Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Taman yang berbahagia, mudah-mudahan kabar sehat selalu. Dan mohon maaf, perkenankan kami akan berbagi tutorial tentang e-learning dengan aplikasi yang menggunakan platform Moodle. Ini sebagai tindak lanjut dari pembahasan yang pernah kita laksanakan dulu kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran yang berbasiskan e-learning. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara mengenal kategori dan kursus serta cara membuatnya. Sebetulnya ini lebih mengarah tugas dari admin ya, yang menyiapkan wadah dari kursus dan kategorinya. Kalau dalam istilah umum, kategori ini bisa kita istilahkan adalah seperti wadah ya, atau tempat di mana nanti kursus disimpan. Ya, kategori contohnya ya, penilaian atau asesmen tengah semester 1 ya, misalkan tahun 2023 ini 2024. Kemudian isinya kita sebut sebagai kursus, yaitu nama-nama mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia ya kelas 7, bahasa Indonesia kelas 8. Kemudian di dalam kategori itu juga nanti bisa diisi, ada kategori lagi atau yang kita sebut sebagai subkategori. Misalkan penilaian atau asesmen tengah semester ini kan masih umum ya, belum tahu kita kelas 7, kelas 8, 9. Nanti subkategorinya itu bisa misalkan seperti ini, penilaian atau asesmen tengah semester kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9 ya. Baru nanti isi dari masing-masing kelas ini kita isi dengan kursus menyesuaikan, misalkan bahasa Indonesia kelas 7 PTS 1 ya, tahun 2023-2024. Baik, mungkin lebih jelasnya lagi langsung aja kita praktekkan. Untuk contoh kali ini kita akan membuat kategori berupa PTS ini ya. Kita menuju ke aplikasi, kemudian kita login. Nah, untuk kategori atau kursus, cara membuat awalnya kita masuk dengan membuka menu administrasi situs ya. Kita klik di sini. Di dalam menu administrasi situs ini berkaitan dengan pengelolaan ya, pengelolaan situs atau web ini. Ini nanti bisa dipegang oleh seorang admin untuk menjelajahi ini. Tapi Bapak Ibu Guru juga bisa membantu admin berfungsi sebagai admin tambahan ya, atau sebagai manajer. Sehingga nanti Bapak Ibu Guru juga bisa membuka menu admin ini. Jika Bapak Ibu Guru berfungsi atau bertugas hanya sebagai guru saja atau teacher, nanti di sana tidak punya kesempatan atau tidak punya akses untuk membuka administrasi ini. Baik, untuk kategori dan kursus kita buka melalui menu kursus. Kemudian kita klik ini pada bagian atas ya, ada tambah atau ubah kursus. Nah, sekaligus kita ngecek apa yang sudah ada di dalam e-learning ini. Nah, ini contoh untuk kategori berada di bagian kiri, kemudian kursus atau isinya ada di sebelah kanan. Misalkan ini yang aktif adalah pembelajaran kelas 7 semester 1. Ini ya, tandanya biru. Kemudian isinya atau kursusnya adalah ini, mulai dari bahasa Indonesia terus sampai ke bawah sampai prakarya.
Ini kita sebut sebagai kategori, ini kita sebut sebagai kursus. Kategori contoh kali ini atau ini yang sudah jadi, ini berarti kelas ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau pembelajaran pada kelas 7, pembelajaran pada kelas 8, pembelajaran pada kelas 9. Kemudian ini juga ada tambahan ya, kategori misalkan nanti P5 ya mau dilaksanakan, kemudian dipublikasikan di e-learning ini sudah disediakan juga wadahnya ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, kita buka. Nah, di dalamnya sudah ada isinya ya, tema masing-masing ini ya, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal dan sebagainya. Ini kursusnya atau isinya. Ruang pramuka. Kita buka. Ya, isinya kursusnya adalah ruang pramuka online. Ini nanti kita bisa membuka di dalam dashboard ya. Kemudian ruang guru. Ini berkaitan dengan informasi untuk guru ya, ini bisa kita buka nanti di dalam dashboard. Nah, karena kita akan membuat baru, maka kita klik buat kategori baru. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengedit, ini kategori yang sudah ada, kok misalkan pengen diganti atau mengedit, gampang banget. Caranya adalah klik ini ya, tanda segitiga ke bawah ini, kita klik ubah. Nah, kita ubah apanya, misalkan naskahnya ya diganti apa ya, kemudian kita klik simpan perubahan. Baik, kita coba batalkan aja karena tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita coba latihan membuat kategori baru. Kita beri nama, kategorinya adalah ini, penilaian atau asesmen tengah semester 1 2023-2024. Kemudian nanti di dalam kategori kita buat subnya, namanya penilaian asesmen untuk tiap-tiap kelas, dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita coba, kita klik ini buat kategori baru. Nah, kemudian kategori induk ini mau ditaruh di mana? Karena ini mau ditaruh di bagian atas, tidak ikut di kategori yang sudah jadi. Ini kan kategori yang sudah jadi ya. Kita klik saja di bagian atas. Kemudian kita pilih, kita ketik namanya. Kita copy paste saja. Kita taruh di sini. Nah, kemudian ID-nya tidak usah, keterangan tidak usah diisi juga nggak masalah. Kita klik membuat kategori, maka hasilnya ada di bagian paling bawah. Nah, biar ini muncul di atas atau menggeser kategori yang di atas, caranya gampang banget. Kita klik saja tombol ini, tanda panah ya, ke atas, terus ke atas. Nah, urutan atau posisi kategori ini sangat mempengaruhi ketika nanti siswa membuka ya. Jadi yang paling atas ini artinya prioritas. Munculnya di dalam dashboard itu adalah paling atas. Nah, sekarang kategori udah kita buat. Berikutnya kategori ini sebelum kita isi kursusnya, kita buat kategori lagi di dalamnya atau kita sebut sebagai subkategori. Untuk membuat subkategori, maka caranya bukan dari buat kategori baru ini, tapi dengan cara klik tanda panah ini ya, pada posisi ini kategori yang sudah kita buat, kita klik tanda panah ini, kemudian buat subkategori baru, kemudian tinggal kita isi dengan namanya. Misalkan ini tadi ya, penilaian atau asesmen tengah semester kelas 7. Kita copy saja, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita klik membuat kategori, maka hasilnya sudah berada di bawah ini ya, penilaian asesmen tengah semester 1 2023-2024. Kemudian kita tambah lagi sekarang yang kelas 8.
Sudah jadi. Sekarang satu lagi yang kelas 9. Nah, semua kategori dan subkategorinya sudah, tinggal kita isi kursusnya. Caranya kita klik dulu kategori atau subkategori yang hendak kita isi kursusnya. Misalkan ini, kita mulai dari kelas 7. Nah, kemudian kita klik ini, buat kursus baru. Kalau kursus yang kita buat cuma 1, 2, 3, mungkin dengan cara ini ya, klik buat kursus baru. Tapi nanti ada cara yang kedua setelah ini ya. Bagaimana kalau kursusnya itu banyak sekali, misalkan lebih dari 10. Nanti kita melibatkan file Excel ya untuk kita upload ke dalam kursus ini. Baik, kita praktekkan bersama bagaimana cara membuat kursus baru dengan cara satu persatu atau manual. Kita klik dulu buat kursus baru, kemudian beri nama. Ini ada nama lengkap atau nama singkatnya. Ini lebih baik disamakan, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu guru misalkan mau menyingkat berupa kode ya juga bisa di sini. Kita beri nama misalkan PABP kelas 7 penilaian atau asesmen tengah semester 1 2023 2024. Nah, kita samakan aja ya, kita copy pastekan aja di sini. Kemudian kategori kursus tidak usah, ini tempatnya di mana otomatis akan mengarah ke tadi yang kita tuju ya. Ini biarkan aja. Nah, kemudian yang paling penting adalah kapan kursus ini dimulai dan kapan diakhiri. Misalkan kursus ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 ya, bulan September tahun 2023. Jamnya jam berapa? Misalkan jam 7.30 menit, jam 7.30 ya. Kemudian tanggal akhirnya ada apa enggak? Kalau misalkan di setting ada ya tanggal berapa. Misalkan kok satu hari itu selesai ya, harus selesai, berarti ya sama tanggal 25 bulan September tahunnya 2023. Jamnya kalau tadi dimulai jam 7.30 misalkan harus selesai jam 14.00. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin berpikiran bahwa ini nggak usah diakhiri kursusnya, jadi biarkan saja terbuka oleh anak atau terlihat oleh anak, maka diklik saja ini ya centangnya, maka tidak aktif. Nah, untuk contoh kali ini karena ini PTS, biar nanti anak bisa dikendalikan kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup, kita aktifkan saja. Aktifkan ya ini. Kemudian nomor ID tidak usah, ringkasan kursus tidak usah. Nah, ini format khusus. Kita biarkan saja format topik ya, rata-rata topik, artinya per bab ya. Ini kalau pelajaran muncul topik 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada berapa? 4. Nah, karena ini topiknya tidak seperti pelajaran kan ada topiknya, karena ini PTS ya, maka dikosongi saja. Atau tetap saja ya juga nggak masalah. Bapak Ibu nanti ngeditnya di bagian kursus ya. Jadi biar nggak usah repot ya, dibiarkan aja lah. Kemudian tampilan, berkas dan sebagainya biarkan saja secara otomatis dari sistem, dibiarkan saja. Kemudian kita klik simpan dan kembali, maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa detailnya kita bisa klik ini ya, klik, kemudian kita posisikan ke arah ini, lihat. Nah, inilah hasilnya. PABP kelas 7 muncul ini, ada topik 1, 2, 3, 4, karena tadi kita udah mengatur bahwa ada 4 topik. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengatur lebih lanjut pada bagian kursus, insya Allah nanti pada tutorial berikutnya. Kita kembali ke posisi admin, kemudian kursus, kemudian tadi tambah ubah kursus ya.
Ini sudah kita buatkan satu. Nah, karena pelajarannya kan banyak ya, tidak hanya PABB ya, ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan sebagainya. Maka ada cara kedua, bagaimana cara membuat kursus biar tidak klik ini tapi langsung nanti otomatis akan muncul dengan sendirinya. Caranya kita akan mengupload file Excel. Nah, file Excelnya udah saya siapkan, nanti bisa dilihat pada ruang informasi guru. Bapak Ibu nanti bisa melihat pada ruang informasi guru, bisa mendownloadnya. Kita coba, kita siapkan dulu Excelnya. Nah, ini sudah saya siapkan Excelnya, saya beri nama course BTS SMPN 6 Taman. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus Bapak Ibu isi. Nah, untuk formatnya disamakan saja topics ya. Topics. Kemudian short name-nya nama pendek. Kemudian ini nama lengkap full name ya, sama seperti tadi pas kita membuat manual. Kita mulai dari urut ya, PABB ya. PABB kelas 7 penilaian atau asesmen tengah semester 2023-2024. Nah, kemudian ini samakan saja full name-nya. Nah, kategori ini adalah ID ya, atau nomor dari kategori. Cara melihatnya adalah kita kembali ke halaman learning, kita coba buka saja salah satu ini. Nah, ini bisa kelihatan ini pada bagian atas ya, ini kebuka ya. Sekali lagi ini kan sedang aktif ya, tandanya biru ya, isinya ini. Bapak Ibu lihat ini pada bagian atas ini. Nah, nomornya adalah nomor 13. Ini kode ya. Kode yang harus kita isikan di sini. Berarti untuk kategori kelas 7 ini ID-nya adalah 13. Kita kembali ke Excel. 13 ya. Kemudian kita lanjut untuk mata pelajaran yang lain. Kita selesaikan. Pendidikan Pancasila.
Untuk kelas 7 udah selesai. Sekarang kita buat yang kelas 8 ya. Otomatis urut ini. Kelas 8 berarti nomor kategorinya adalah 14, nanti kelas 9 15. Biar cepat kita kopikan saja. Kelas 7 dengan kelas 8 hampir sama ya. Hanya bedanya adalah kelasnya saja yang kita ganti. Biar cepat, saya biasanya menggunakan fasilitas find and replace ya. Ini yang kelas 7 saya ganti menjadi kelas 8, kemudian replace all. Mohon maaf ya, saya blok dulu. Saya ulangi lagi. Yang kelas 7 saya ganti menjadi kelas 8. Kok munculnya 2? Oh, ternyata ini belum ada kelasnya ya. Kelas 7. Nanti dari sini salahnya. Mohon maaf. Ini kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 semua. Ini kita copy ke samping biar sama. Dan kemudian ini kita copy untuk ke kelas 8 ya. Nah, sekarang kita ganti yang kelas 7 menjadi kelas 8 ya. Sekarang udah berubah ya menjadi kelas 8. Ini topik. Oh, ini tadi berapa? 14 ya. Ulangi lagi. Ini 14. Kode harus tepat. Kalau tepat nanti error. Kalau tidak tepat ya. Nah, kemudian sekarang tinggal kelas 9. Kita copy juga ini. Mohon maaf, error. Sekarang kita ganti yang kelas 8, kita ganti menjadi kelas 9. Kita replace all. Nah, sekarang tinggal kita ubah aja namanya. Kelas 8 dengan kelas 9 beda ya, karena kurikulumnya juga beda. Ini PPKN.
formatnya topik sama, kemudian sekarang ID-nya 15. Kita kopikan saja. Nah, kalau sudah terisi semua, tinggal kita simpan, kita tutup. Nah, sekarang kita upload. Nah, ini karena tadi saya sudah membuat satu manual, ini rencananya juga mau dibuat secara otomatis, ini kita hapus saja. Nah, ini sekaligus Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara menghapus kursus ya dari posisi ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengupload kursus yang sudah saya buat dari Excel tadi. Caranya kembali lagi ke menu administrasi situs, kemudian pada bagian kursus. Sekarang jangan kita klik tambah atau ubah, sekarang kita unggah ya, unggah kursusnya. Oke, kemudian kita pilih sebuah file, kemudian kita choose file, kita pilih filenya, kita taruh di mana tadi Excelnya. Kita coba ambil atau unggah ya, tadi namanya course PTS ya. Kita klik unggah file ini. Nah, kemudian ini pembatas CSV, ada yang titik koma, ada yang koma. Kita sesuaikan aja dengan komputernya kita masing-masing. Nah, misal ini kita coba pakai yang koma. Kita klik plat hijau. Oh, nggak mau ya, berarti kita ulangi lagi, berarti harusnya pakai yang titik koma. Kita ulangi lagi. Unggah kursus. Kemudian pilih tadi filenya ada di ini ya, e-learning course SMPN course PTS ini. Kemudian klik unggah file. Nah, kita biarkan berarti yang pakai titik koma. Kita klik plat hijau. Nah, ini sekarang udah mau. Nah, sekarang kita sedikit atur pada posisi ini ya, tanggal sama formatnya. Ini tanggal mulai kursus berapa, misalkan tanggal 25 ya. Kemudian ini tidak usah saya aktifkan lah ya, tanggal akhir kursusnya nanti bisa diganti sendiri oleh Bapak Ibu sendiri. Mulai pukul 07, kemudian ini sampai pukul 07.30 ya. Kemudian ini tidak usah, formatnya topik jelas. Kemudian jumlah pengumuman juga sudah enggak usah. Ya, cuma itu aja. Kemudian kita klik unggah kursus. Nah, kita lanjutkan. Ya, udah selesai, kita cek ya. Sekarang menuju kembali ke admin situs, kemudian kursus tadi tambah atau ubah kursus. Kita cek sekarang pada ini kelas 7. Nah, ternyata benar ya, sudah ada semua ini. Sudah ada semua, ada 11 ya. Kemudian kelas 8 ya, kita cek kelas 8. Ya, kelas 9 benar ya. Ya, sudah ada ini kelas 8. Ini seperti urutannya turun sendiri ya, kita naikkan lagi kelas 8 biar di tengah. Baiklah Bapak dan Ibu guru, berarti untuk membuat kategori dan kursus sudah selesai. Dan nanti pada pokok bahasan berikutnya kita akan mencoba mengelola kursus ini. Kita mengisi dengan kuis ataupun materi dan sebagainya.
atau nanti kita lanjutkan proyek untuk ini ya, PTS. Kalau proyek PTS berarti nanti isinya berupa kuis atau soal saja. Demikian Bapak Ibu guru, kita akhiri dulu, kita ketemu lagi dalam video berikutnya biar tidak terlalu panjang dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.